Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tengku Muhammad Raffi dari kelas 2 TIF. Di sini saya akan membuat video tentang cara instalasi React.js di Visual Studio Code dan membuat project dari foldernya. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah instalasi projectnya. Di sini kita akan melakukan instalasi di command prompt pada laptop kita masing-masing. Kemudian kita cek dulu apakah di laptop kita ini sudah ada npm dan node-nya. Kalau belum ada, maka kita harus menginstalnya di Google terlebih dahulu. Contoh, untuk mengecek dari node itu menggunakan komen node minv. Nah, jika ada tulisan version begini, yaitu D2.14.0, berarti di laptop Anda sudah mempunyai node yang terinstall. Kemudian kita mengecek yang kedua itu adalah npm minv. Nah, jika sudah ada juga, maka ini sudah terinstall ya di aplikasinya. Jika belum, maka Anda harus menginstal di Google. Nah, di sini untuk project dari BPF ini, kelompok saya itu akan membuat dengan tema hotel, yang dimana nanti pada bagian hotel itu ada bagian halaman company dan bagian halaman dashboard. Nah, project ini kami membuat dua bagian, yaitu bagian GUIS dan bagian admin. Dan untuk saya akan melakukan pengerjaan bagian GUIS. Nah, untuk membuat folder dari projectnya, kita mengubah dulu direktori dari CMD-nya untuk membuat foldernya di mana. Yaitu kita akan membuat foldernya di disk C. Itu kita cek directory c titik flash. Nah, setelah cek directory, maka kita akan membuat komen dengan seperti ini, create file list. Nah, fim ini kita ganti saja karena kita bagian GUIS, maka kita buat GUIS sub hotel sub template reset react. Kemudian kita enter. Nah, maka setelah sudah terinstall, program menyuruh kita untuk mengganti direktorinya menjadi GUIS Hotel. GUIS Hotel. Enter. Setelah masuk ke dalam GUIS Hotel, kemudian kita npm install. Nah, di sini gunanya npm install supaya nanti project yang kita buat di dalam folder GUIS Hotel ini dan kita mau melakukan codingan di sini akan bisa jalan menggunakan npm ini. Ini akan mendownload semua hal-hal yang berkaitan untuk menjalankan project atau web yang akan ada di project. Kemudian setelah ini selesai, maka kita lakukan adalah npm run dev. Nah, ini dia akan menunjukkan bahwa project kita sudah jalan, project React yang dari template-nya. Nah, untuk melihatnya, maka kita bisa ini klik https localhost-nya menggunakan kontrol klik kiri. Nah, maka akan ditunjukkan halaman dari Fight and React-nya. Langkah selanjutnya adalah saya akan menjelaskan konsep dan komponen dari React ini. Nah, di sini karena saya pada sebelumnya sudah melakukan pembuatan tugas yang dimana itu membuat kelas parent dari artikel, kelas parent dari list product, dan kelas parent dari Q&A section di folder dari yang modul. Di sini saya sudah membuat foldernya itu React 2TFTMR. Nah, kemudian saya menjalankan folder ini di bagian React-nya. Jangan lupa untuk mengubah terminal ini menjadi command prompt agar npm-nya bisa berjalan. Langkah yang kita lakukan pertama adalah change directory, mr, kemudian kita jalankan npm dan z-nya. Nah, dia akan menjalankan semua yang ada di sini. Kemudian localhost-nya kita kontrol klik kiri.
Nah, setelah konsol klik, kita akan membuka folder yang telah kita buat. Contohnya di sini adalah saya sudah membuat bagian artikel detail. Nah, itu di dalam folder pertemuan 2. Maka saya akan melakukan sini, tulis di sini slash pertemuan 2, strip 2. Nah, artikel yang sudah saya buat akan tertampil di sini. Ini dia mempunyai beberapa komponen. Contoh di sini ada komponen card, ada komponen gambar, ada deskripsi, ada tanggal. Nah, ini merupakan satu kesatuan. Dan ada judul di sini. Nah, ini merupakan satu kelas parent yang menampilkan di bagian halaman main-nya dari folder pertemuan 2. Nah, mengapa isinya begitu? Karena di sini saya membuat untuk kelas parent-nya itu adalah function article detail yang berisi ada judul artikel mengambil dari kelas child-nya yaitu judul artikel ini, kemudian ada kelas ya ada function informasi berita mengambil dari function ini, dan ada tanggal artikel mengambil dari function tanggal artikel ini. Nah, tanggal yang diambil adalah merupakan tanggal yang tertera pada laptop yang kita sekarang. Maka tanggal yang ditampilkan pada webnya itu merupakan tanggal hari ini. Kemudian uh, yang terakhir itu adalah artikel card yang mengambil juga dari function article card, yang dimana isi dari artikel card ini ada deskripsinya. Kemudian ada juga yang dari prop article card. Mengapa bisa mengambil prop? Karena artikel card ini mendefinisikan prop di dalam functionnya. Nah, sehingga pada saat nanti dipanggil di bagian luar, bagian dalam functionnya parent, maka kita bisa mengambil membuat satu objek lagi dari prop artikel card-nya di bagian class parent di sini. Nah, kemudian begitu juga saya membuat pada bagian list product. Seperti ini saya membuat ada judul produk, ada deskripsi, ada card produk, dan foto logo. Nah, kemudian akan disatukan di bagian list product class parent-nya. Kemudian yang terakhir itu ada Q&A section. Di sini juga ada berisi juga deskripsi Q&A, pertanyaan, tanggal Q&A, dan jawaban. Nah, di sini juga menggunakan props ya di bagian tanggal Q&A dan bagian pertanyaan. Nah, ini semua tiga-tiganya ini karena belum ada tempat untuk menampung atau menampilkan hal-hal yang sudah dibuat di sini, maka kita akan membuat folder main.js yang dimana main.js ini akan menampilkan semua hal yang ada di dalam folder ini, yang di bahan tampilan ini, indeks ini. Nah, gimana cara menampilkannya? Maka kita harus mengimport satu-satu kelas yang telah kita buat seperti ini: import list product from list product, import article detail from article detail, import Q&A section from Q&A section. Nah, jangan lupa mengimport custom CSS. CSS ini berguna untuk membuat atau memberikan tampilan yang lebih baik atau bagus pada web yang kita buat. Seperti di sini ada body, ada card, yang dimana card ini akan membuat tabel yang memiliki kolom yang memiliki shadow dan tulisan yang telah kita tentukan di dalamnya. Kemudian ada small dan ada card container. Nah, kemudian setelah kita panggil semuanya di sini, maka kita create root. Mengapa create root? Karena semua ini dipanggil menggunakan root, sehingga setelah kita import, kita masukkan di dalam root ini menggunakan div. Di sini cuma bisa menggunakan satu div. Jika lebih dari satu, maka tidak bisa. Maka terjadi error. Nah, penyusunan dari tampilan ini kita sesuaikan pada bagian ini, div-nya. Jika kita letakkan paling atas itu artikel detail, maka yang muncul pertama di sini adalah artikel detail, sesuai dengan apa yang kita tulis di dalam uh, artikel detail dari JSX-nya. Kemudian kita meletakkan di bagian bawahnya ada list product, maka di sini akan ditulis di bagian bawahnya artikel detail, yaitu list product di sini.
Nah, kontainer ini gunanya untuk meletak pada bagian header dan bagian footernya di dalam kelas parent-nya. Nah, kemudian ada Q&A section yang saya letak di sini. Nah, Q&A section itu untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan seputar dari contoh dari tugasnya. Nah, itu mungkin untuk menjelaskan konsep dari komponen-komponen dari React, yang dimana itu terdiri dari satu komponen yang memiliki kayak ada komponen yang bagian card, ada komponen bagian header, dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan menambahkan dua lagi komponen yang berada dalam project saya, di mana untuk pada bagian US itu hal-hal seperti bagian tampilan halaman home, halaman about us, dan halaman team, menu, dan lain-lain itu akan ditampilkan nanti di bagian company profile-nya dari project. Nah, di sini saya akan membuat dua kelas parent baru lagi, yaitu bernama kelas berita sama kelas tim. Nah, di mana untuk kelas berita, saya pertama akan uh, membuat kelas parent-nya terlebih dahulu. Kemudian saya menyusun dari div-nya, dari div yang akan ditampilkan di bagian index. Kemudian saya membuat function information berita yang berisi tulisan kayak berita berita dari projectnya. Kemudian dari function judul yang akan menampilkan judul dari berita dari projectnya tentang apa. Terus ada function card, yaitu mengambil div dari CSS-nya card, dengan stylenya akan ditambahkan ada garis tepi di bagian tepi-tepi cardnya dengan paddingnya 10 px dan marginnya 10 px, mengambil dari propnya children. Kemudian yang terakhir itu ada gambar dan ada deskripsi. Nah, ini akan mengambil data dari yang di dalam div-nya ini. Nah, di sini saya akan menyusun dari judul, informasi berita, kemudian saya menambahkan tabelnya dengan menggunakan TD. Card-nya saya tentukan dari gambar, yaitu dari gambar kursi, kemudian deskripsinya saya jelaskan di sini, sama yang keduanya juga. Nah, penyusunan untuk penyusunannya itu akan dia tampil kiri kanan bersebelahan. Nah, untuk menampilkan itu, maka kita buka di kelas main, kita impor kelas berita tersebut di bagian kelas main. Kemudian kita panggil dia di bagian div-nya. Kemudian setelah kita panggil, maka akan muncul di sini satu lagi, yaitu tentang berita mengenai toko Robot Jaya. Nah, di sini saya akan telah membuat di bagian ini merupakan satu function, ini satu function, gambar ini satu function, card ini satu function, dan ini deskripsi satu function. Nah, kemudian untuk satu lagi, yaitu saya membuat kelas parent dari tim, yang dimana mirip sih seperti dari berita tadi, yaitu berisi tentang cardnya dari tim, kemudian mempunyai uh, functionnya tim card, yang dimana itu berisi sama seperti tadi, ada ada garis tepinya warna hitam di dalam cardnya, kemudian ada membuat cardnya nama dan perannya. Kemudian di sini ada function gambar dan ini ada function deskripsi. Nah, di sini akan ditampilkan di bagian div-nya function parent menggunakan import dari custom CSS. Kemudian di sini ditampilkan dan uh, pada saat demand-nya juga kita tampilkan, kita import. Nah, setelah itu semuanya akan tampil di sini. Ini merupakan uh, salah satu kelas yang menggunakan CSS dari custom CSS-nya, dan
dua hal ini merupakan salah satu yang akan dibuat pada bagian project. Jadi sekian materi yang akan saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.